pertamanya 0,2. Kalau Aku udah nggak tahu lagi deh tuh, nggak ingetnya berapa. iya tuh sampai Mens soalnya udah 2-3 bulan sekali kan waktu itu, kita nungguin mens aja lama banget. iya mens udah kacau ya. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Kata dokter dia coba lagi, Betul. coba lagi terus. Padahal mens ibu pas yang habis kedua tuh udah mulai berantakan ya. Iya. Yang kayak pertama. Berapa sih dok waktu itu MSI 0, berapa ya? Lupa saya 0, pokoknya rendah banget. Pertamanya 0,2. Kalau dokternya masih ingat ya. Yang kedua aku udah nggak tahu lagi deh tuh, nggak ingetnya berapa. Iya tuh sampai. Mens soalnya udah 2-3 bulan sekali kan waktu itu, kita nungguin mens aja lama banget. Iya mens udah kacau ya. Iya. Terus begitu ya udahlah akhirnya karena teman saya akhirnya saya ikutan kan sepertinya kan. Justru yang nganjurin dia ini gagal 3 kali, kasihan deh. Yang kedua malah nggak dapet telur, telurnya banyak, nggak dapet embrio, embrionya nggak ada yang apa sih namanya itu dok, terkawinin apa tuh namanya? Terfertilisasi. Jadi pas saat dia hari keempat kelima downgrade semua. Saya jadi nggak enak kan, saya jadi. Ya, tapi punya anak itu sebenarnya rezekinya masing-masing sih Bu. Kita kan cuma bisa usaha semaksimal mungkin kan. Iya. Ya kalau kata orang bagus ya kita pasti akan nyoba. Kan banyak yang kayak gitu selama promil. Mau ikutin kemana arus mengalir aja. Tapi terlepas dari itu semua tergantung rezeki dari Tuhan juga mau dikasihnya gimana kan. Iya benar-benar iya sih. Kayak kamu nih Bu, pernah gak sih kepikiran usianya udah 40-an waktu itu mulai program 42, aja 41 kan 41. ke aku tuh. Datang mau program anak kedua, kepikiran punya anak kedua. Sempet kayak percaya nggak sih bakal tiba-tiba sekarang punya nggak ada yang percaya. Nggak percaya. Sampai sekarang aja masih suka kayak. Sekarang sih udah nggak mimpi. Sampai saya anak lahir aja sampai masih kayak mimpi. Saya pikir ini benar nggak sih gitu. Soalnya saya waktu hamil si yang anak kedua ini itu smooth banget, beres banget sampai si Gilton ya? Anak pertama, si Gilton muntah. Waktu saya trimester pertama tuh ngadepin morning sickness tiap hari muntah. Ini Jovanka nggak dok santai banget. Lebih prepare kali, karena kamunya sudah kayak menantikan kan sebenarnya. Iya, ini kali ya faktor usia. Kitanya lebih bisa tenang. Hidupan biasanya udah kayak 40 kan lebih stabil kan Bu, dibanding pas hamil umur 20-an kita masih ada kerja, masih ada kesibukan juga yang lain. Belum ada pengalaman untuk menghandle. Bingung mau ngapain. Iya sih sempat kemarin tuh, padahal tuh waktu saya bilang wah ada satu lagi nih. Tapi dokter benar-benar positif loh dia. Sampai dibilang gini, dok ini satu lagi saya sih nggak punya berharap banyak dok dipijit apalagi gini-gini. Tenang aja Bu, ini yang satu tenang nih, ini keren nih berkualitas deh. Padahal kan belum tahu ya, belum ditransfer. Biar pasiennya juga punya positif vibe Bu. Kalau dianya negatif, pasti kan pasiennya ke transfer energinya negatif. Yang sebelumnya kan ya dok ya. Itu apa? Dia tuh setiap ketemu saya tuh nervous. Aduh, telur gue berapa? Terus aduh, telurnya kecil lagi tuh gimana? Itu tuh ke dokter itu tuh antara jantung tuh napasnya udah ada. Karena takut pas di USG, wah ini kayaknya nggak ada telur lagi atau apa kan? Nah itu selalu ngecilin. Ya kan pernah saya nanya waktu yang saya fail itu, kenapa ya dok? Ada analisanya apa gimana? Jadi bilang alasannya, iya sih emang saya udah umur ya. Cuman kayak mata semangat gitu kan. Iya sih emang udah usia juga ya, telurnya udah kayak gini gitu. Kemarin ya Bu, tiba-tiba tuh sebelumnya cerita sebelum Ibu mulai IVF, tiba-tiba tuh kepengen punya anak kedua. Kan anak udah gede ya, 15 tahun yang pertama. Kok mau mulai? Awal mulanya tuh kenapa sih Bu sebelum program? Karena kan waktu si anak pertama saya ini kan sekitar umur masih 7-6 tahun itu saya sempat mikir kok saya nggak hamil. Saya sempat insem 2 kali itu gagal. Ya udah. Terus saya pikir nanti keenakan kan. Nah pas udah tiba-tiba tok ya ampun udah mau 40 nih. Terus saya mikir saya mulai ngerasa emang kesepian. Anak-anak udah umur segitu dia udah punya dunia sendiri, udah mulai ini. Saya ngeliatin orang-orang kok anaknya ada temennya, ada ininya. Saya mikir buat temen anak saya yang pertama. Nah itu mulai deh tuh kayaknya saya mesti programnya yang lebih cepat gitu, yang lebih agresif, kayak gitu. Rasanya punya anak pertama sekian lama, terus tiba-tiba kedua, apa sih Bu? Apanya muncul
kayak mulai program lagi, mulai ini lagi dari nol. Tapi anaknya yang pertama tuh udah gede, gimana sih rasanya? Waktu mau program ya, Mau program. jujur waktu mau program tuh saya sempat stres. Yang sempat saya ngalamin yang, aduh, Ada penolakan nggak sih yang dari anak pertama? Udah lama anaknya aku Iya. aja gitu. sempet. Mana anak saya yang pertama nggak mau punya adik, Oh gitu. malah nggak mau dia. Gimana ngeyakinin ya? Kan pas udah lahir tuh kayak aku lihat di Instagram sayang banget sama adiknya kan. Iya, waktu awal-awal dia bilang, nggak usah lah, ntar gimana. Mungkin dia ada sedikit jealous ya. Namanya juga jadi anak tunggal udah 15 tahun kan. Terus ya lama-lama saya kasih pengertian bahwa ya ini kan gift dari yang di atas. Ini kan namanya rezeki itu kan kita nggak tahu. Kalau Allah mau kasih rezeki kan kita nggak boleh nolak. Terus saya bilang, nanti kan kamu kalau udah suatu saat kamu udah besar, kamu nggak sendirian, kamu ada temennya. Saya bilang gitu sih dong. Lama-lama dia mulai bisa nerima. Jadi emang dikit-dikit saya sambil masukin. Kadang-kadang kalau lagi saya praktek waktu itu lagi USG saya bawa dia untuk melihat gitu. Bawa kehidupan dari kecil dia yang di USG itu loh dok, detak jantung. Ini saya bawa dia. Gimana tuh reaksinya si Gilton waktu habis lihat USG-nya? Reaksinya sih dia kayaknya datar-datar aja. Bingung ya? Bingung dia, belum ngerti kali ya. Cuma gitu doang ngeliatin aja. Pas lahir baru kayak muncul rasa sayangnya. Ya, pas dia lahir tuh dia mulai sampai sekarang pun dia masih suka ada ketertarikan kemana ya Jovan kami, aku mau kayak lagi di sekolah aku mau ngomong, aku mau lihat mukanya dong, aku hari ini belum ini, udah mulai ini sendiri tertarik sendiri dianya. Jadi kakak gede ya. Lucu juga sih. Ngelihat mereka saling sayang ya Bu ya. Iya. Kayak anak aku juga. Oh gitu ya dok, yang pertama juga gitu ya? Sama. Padahal bedanya kan nggak jauh. Iya, tapi pulang tuh langsung kayak nyari adikku. Jadi yang pertama dipeluk tuh adiknya dulu, bukan mamanya papanya, adiknya dulu. Ya sebenarnya bagus sih, jadi belajar empati ya. Betul. Struggle waktu program anak kedua Bu, selain penolakan waktu sama si Gilton, mulai kan perbaikan lifestyle juga, mulai masih banyak ninggalin anak kan, masih ke dokter, masih itu. Gimana sih Bu cara bagi waktunya tuh? Kan Ibu masih rajin olahraga, ke dokter juga masih intens, bolak-balik terus kan? Iya sih, untungnya saya kebetulan si Gilton kan udah mulai ngerti ya, udah bisa ditinggal waktu itu. Saya harus bisa prioritasin. Pokoknya saya mesti, istilahnya tuh, saya waktu itu kan sempat mikir, seenggak-enggaknya kalau misalkan ini waktu itu kemarin tuh, yang kedua ini gagal program, saya nggak akan nyesel. Bahwa ikhtiar saya sampai segini aja gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak maksimal ikhtiar saya takutnya ntar, nah itu nanti kan bisa aja penyesalan ya dok ya. Pas udah umur misalkan kita udah 50 ke atas, coba dulu waktu itu aku punturnya rajin, coba kan ini. Tapi pas karena saya mikir, udahlah suami juga support. Karena suami juga kadang-kadang, loh kamu gak kepuntur? Dia selalu ngingetin. Oh gitu. Iya aku puntur. Aduh dia mah support sistem banget dia ke saya. Tapi kalau punya anak kedua yang lebih kepengen kamu atau bapak sih yang mulai ngajak, kita bikin anak kedua yuk gitu? Saya sih. Tapi bapak waktu itu oke juga kan? Oke. Dia berdoa sih. Sempet sih waktu kita habis yang putusin kamu nanti FET nih minggu depan. Ya ampun itu kita pulang-pulang ke parkiran hujan sambil suami saya berdoa. Udah yuk kita berdoa ya, mudah-mudahan kali ini ikhtiar kita berhasil. Itu sampai sekarang saya masih terharu banget itu doh. Iya. Berjuang berdua-berduaan ya. Iya, kesininya juga dia nganterin kadang-kadang. Kalau Aku nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah turun soalnya. males dia dok orangnya. Malu Introvert dia. ya. Iya. Tapi setelah si Vanka lahir gimana Bapak Bu? Happy banget dong? Happy. Seru ya, punya mainan baru lagi ya, kecil, iya sih. lucu. Bener-bener ada hiburan ya dok ya. Iya sih emang benar kata dokter sih waktu itu saya inget ya kalau udah waktunya ya. Betul. Kalau udah waktunya Tuhan pasti dapat aja ya. Iya. Setiap orang punya ininya masing-masing ya dok ya. Paling berat selama program anak kedua tuh apa sih Bu? Kalau boleh tahu? Untuk apanya nih? Dari strugglingnya Ibu aja. Dari versi Ibu yang kadang-kadang mungkin kita nggak tahu pas ketemu kan nggak cerita ya. Maksudnya kita ketemu cuma tusuk, konsul, terus udahannya. Strugglingnya itu kalau lagi nunggu jadwal kontrol, misalkan jadwal USG ke dokter objinnya, terus jadwal, wah itu struggle banget.
Apalagi kan kalau ke dokter yang itu bisa 2-3 jam. Iya, antrinya lama ya. Iya, itu kadang-kadang sampai siapin cemilan. Iya kayak gitu sih, cuma strugglingnya seperti itu. Terus ya harus bisa menerima disiplin hidup sehat lah. Jam 10 udah harus tidur, jam 10 malam batasnya. Kan Ibu 2 kali IVF nih berarti kan ya. Yang pertama kan kita sempat gagal tuh Bu. Pernah nggak sih, udah IVF pertama, aku nyerah aja deh. Aku nggak usah yang kedua lagi waktu itu. Sempat ada perasaan kayak gitu nggak? Sempat, malah yang pikir kalau udah yang kedua gagal ini ya udah. Saya punya pikirannya selalu menghantui saya karena ya kan anak saya kan kecil banget, dokter tahu ya, udah sekarat banget. Saya udah berharapnya nggak mungkin, maksudnya yang nggak. Jadi saya lebih tenang kalau saya gagal, oke, saya udah siapin nih perasaan saya pasti akan gini-gini. Jadi saya tidak berharap yang berlebih gitu. Biar nggak kecewa banget ya. Iya. Pas berhasil malah jadi kaget, jadi nggak percaya. Bener nggak sih? Selama hamil itu berarti Ibu kan tadi Ibu bilang katanya smooth aja, berarti mual, pusing, apa semua nggak ada apapun ya Bu? Enggak sih, paling saya, kalau orang-orang kan morning sickness ya kalau pagi. Kalau saya itu coba lebih seringnya kesakit kepala aja. Setiap sore tuh jam 3 jam 4 udah deh. Kayaknya mungkin bagus juga jadi saya nggak kemana-mana, malah pulang ke rumah. Ada ketakutan nggak sih Bu pas hamil kayak biasanya ya, kan umur di atas 35 tahun pasti kan resiko kecacatan janin meningkat. Iya. Apalagi Ibu 40 tahun. Iya itu paranoid banget tuh. Makanya kan saya nanya-nanya itu sama dokter tuh. Aduh. Ada ngecek apa-apa nggak sih Bu yang lain selain yang waktu kita konsultasiin sih Bu? NIPT doang. NIPT aja ya. Tapi puji Tuhan aman aja kan lahirnya. Iya. Itu NIPT juga sebenarnya juga saya diam-diam sama suami. Karena kan saya takut juga ya, dia tuh ternyata worried. Pokoknya kamu harus dicek ya semuanya nih, dia worried banget ya. Supaya dia nggak paranoid. Jadi waktu NIPT kan waktu itu kan yang orangnya jemput ya, court life. Jadi dia jemput ke rumah, ngambil sampel darah. Itu aja sampai saya nggak ngasih tahu ke suami. Saya juga hasilnya deg-degan. Soalnya nanti kan kalau dia tahu, pasti dia nanya-nanya gimana hasilnya. Jadi saya diem. Begitu hasil keluar baru saya ngomong. Tarik nafas berdua dong. Saya bilang gini, itu udah hasilnya kalau nggak salah udah sebulan. Saya baru ngomong, oh jadi kamu udah ngambil NIPT, udah. Jadi hasilnya gimana? Udah nih, saya kasih tahu, dia langsung kaget. Katanya, kok kemarin nggak ngomong? Daripada ditanya-tanya saya stres hasilnya, nanti aja deh kalau udah hasilnya keluar baru saya ngomong. Pas udah di situ saya baru mulai ngerasa lega, ya ampun, mudah-mudahan ini semut sampai lahiran. Karena Vanka udah 2 tahun berarti ya Bu ya. Udah banyak kegiatan, udah mulai ngomong juga berarti ya Bu ya. Udah mulai ya. Iya, udah mulai. Kalau dia lagi dibacain buku cerita gitu kan, kalau sama saya kadang-kadang suka dia nunjuk, ini apa, monkey gitu, ini apa gitu. Oh, udah pinter banget dong. Kan saya nunjuk nih, misalnya ada gambar monkey, ini monkey, terus ini monkey ya. Terus kadang-kadang monkey, terus dia bilang ini siapa? Ani itu mbaknya. Kan ngeledekin gitu. Iya. Pinter ya, udah nggak perlu pusing mamanya jadinya. Beda kali anak perempuan ya. Aku pengalamannya mungkin anak perempuan dong, jadi aku nggak tahu juga ya mana laki ya. Beda nggak sih rasanya punya anak perempuan sama laki-laki? Beda. Anak perempuan ini jujur saya lebih happy banget dibanding yang Gilton. Padahal saya tuh maksudnya saya nggak terlalu nyerahin yang si anak kedua ini, si Vanka ini, saya nggak nyerahin semua ke mbaknya gitu, ke susternya. Bedanya apa Bu yang bikin Ibu happy? Kalau yang Gilton itu saya udah agak lupa ya, 15 tahun lalu sih ya, 17 tahun. Kalau yang Gilton tuh dia agak aktif dan lebih energetik banget. Kalau si yang ini kan dia tipikal perempuan yang kayaknya itu anaknya gampang diarahin lemah lembut gitu dong. Mungkin karakternya kali ya, beda laki-laki perempuan. Ya menyenangkan juga lah punya anak laki perempuan ya. Makanya seru kalau punya anak lagi setelah jeda lama tiba-tiba ada lagi, rasanya feel-nya happy-nya beda kan. Ya tapi emang beda banget zamannya ya, yang dulu sama sekarang ini. Saya tuh benar-benar hamil yang di zaman si Vanka ini melahirkan itu semua
kayaknya teknologinya juga beda ya, fasilitasnya ya. Beda banget sama dulu. Bedanya gimana tuh Bu? Ya, Dulu dengan Bu lahiran normal apa sesar yang pertama? sesar. Maksudnya kalau dulu kan pompa ASI belum ada yang elektrik sudah ada, cuman belum ada yang kayak yang model yang suka dibawa-bawa itu apa ya namanya, Richas? Oh, yang portable. Portable, Ah, ah. ya itu kan dulu kan belum ada seperti itu. Kalau sekarang kan benar-benar kan memudahkan banget ibu-ibu sekarang hamil. Zaman dulu Ibu masih kena yang zaman pompa tangan nah? Iya, yang elektrik sih saya waktu itu. Oh, udah elektrik. Udah elektrik, cuman kan nggak ada yang portable bisa dibawa-bawa. Mesti nyolok, cari colokan terus ya. Iya, bener-bener banyak kemudahan ya. Maksudnya dengan mungkin karena sekarang udah ada online semuanya ya. Tinggal nyari, klik, antar rumah sampai. Apa sih yang paling berkesan Bu setelah punya anak kedua ini Bu? Yang paling berkesan. Kan Ibu bilang, aku sampai sekarang masih nggak percaya loh Dok punya anak kedua. Sebenarnya apa sih yang paling Ibu merasa berkesan banget? Yang paling berkesan itu saya tuh bersyukur sama yang di atas. Maksudnya dengan umur segini, saya waktu itu kan hampir 42 ya. Hamil terus lahiran di atas 40, bersyukurnya sama yang di atas. Saya banyak dikasih kemudahan, anak saya sehat. Ya maksudnya benar-benar yang di atas tuh baik banget ke saya. Kalau saya lihat kan ada beberapa case ya, nggak usah 40, ada juga tetangga saya umur 30-an, 35 gitu, itu anaknya ya maaf ya ngalamin yang nggak enak gitu kan, Down syndrome atau apa, dan saya alhamdulillah saya sama yang di atas dikasih normal sehat semuanya. Bersyukur banget saya udah itu. Saya sempat waktu itu mikir ini udah bisa kalau ini bisa pilih gender atau apa, saya bilang enggak, saya bersyukur apapun dikasih. Ternyata yang di atas mengkasih saya lebih dari itu. Dapat cantik si Jovanka, pinter, sehat. Iya, lengkap. itu aja yang penting udah sehat. Terima kasih ya Bu udah hadir, Iya, udah sama-sama. mau sharing-sharing. Iya. Kita di sini mau ngasih tahu bahwa 0,01% itu tetap sebuah harapan. Maybe it's your turn next time to tell your story.